Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Amelia Wulandari, Hermawan, Lili Rahmawati, Nuranisa, dan Risma Kevriana Sulistyo. Kami akan mempresentasikan tentang radiasi benda hitam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nuranisa. Hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang kecil, dengan kata lain frekuensi besar, pada benda dengan suhu tinggi. Dan sebaliknya, intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang besar, dengan kata lain frekuensi kecil, ketika benda bersuhu lebih rendah. Sehingga persamaannya menjadi lambda maksimum sama dengan C per T. Lambda yaitu panjang gelombang, C yaitu kecepatan cahaya, dan T yaitu suhu mutlak. Persamaan hukum pergeseran Wien didapat dari menurunkan persamaan rapat energi foton. Foton itu sendiri adalah partikel pembawa radiasi dalam fenomena elektromagnetik, dan energi dalam Gm dikuantisasi dalam paket diskrit yang disebut dengan foton itu sendiri. Sehingga persamaannya menjadi rho T buka kurung lambda tutup kurung sama dengan 8P per lambda pangkat 5 dikali H C per E kecil pangkat H C per lambda K dikali T min 1, dengan rho yaitu kecepatan massa muatan listrik, T yaitu suhu mutlak, lambda yaitu panjang gelombang, E kecil yaitu elektron atau muatan listrik, H yaitu konstanta Planck, K konstanta Boltzmann, dan T suhu mutlak. Sebuah foton memiliki energi yang bergantung pada frekuensi atau V kecil dirumuskan epsilon sama dengan H V, yang diketahui H sama dengan H per 2P. H sama dengan 2P dikali H, dengan epsilon yaitu permitivitas, H yaitu konstanta Planck, dan V yaitu frekuensi. Kemudian epsilon sama dengan 2Pi dikali H dikali V, yang diketahui bahwasanya omega sama dengan 2P dikali V. Omega itu sendiri yaitu kecepatan sudut. Kemudian persamaannya menjadi permitivitas sama dengan H dikali W. Itu merupakan persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, foton bergerak dengan kecepatan cahaya dan memiliki kerapatan gas sebesar G buka kurung permitivitas sama dengan 8Pi dikali V per H pangkat 3 C pangkat 3 permitivitas kuadrat. Itu merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amelia Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang energi distribusi foton. Energi distribusi foton dapat dirumuskan dengan persamaan dE sama dengan G epsilon H epsilon epsilon D epsilon. Persamaan ini menjadi persamaan 3, dengan H epsilon sama dengan 1 per E kecil pangkat beta epsilon minus 1. Ini menjadi persamaan 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 1, 2, dan 4 ke persamaan 3. dE sama dengan G epsilon H epsilon epsilon D epsilon. Sekarang tinggal kita masukkan dE sama dengan
G epsilon tadi kan 8Pi dikalikan dengan V dibagi H pangkat 3 C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 2. 1 per E kecil pangkat beta epsilon minus 1 epsilon D epsilon. DE per V ini kita pindah ruaskan sama dengan DU, di mana DE adalah rapat energi dan V adalah volume. Maka DE per V sama dengan 8Pi per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 3 D epsilon dibagi dengan E pangkat beta epsilon minus 1. Sehingga menjadi DU sama dengan 8Pi dibagi dengan H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 3 dibagi E kecil pangkat beta epsilon minus 1 D epsilon. Nah, ini menjadi persamaan rapat energi. Diketahui epsilon sama dengan derajat kebebasan dikali dengan omega. Dengan derajat kebebasan itu sama dengan H dibagi dengan 2Pi. Maka epsilon sama dengan H dibagi 2Pi dikali omega, yaitu H per 2Pi dikali 2Pi V. Sehingga ini karena sama-sama 2Pi maka bisa kita coret dan menghasilkan HV, di mana C sama dengan V lambda, maka V sama dengan C per lambda. Sehingga epsilon sama dengan H C dibagi dengan lambda. D epsilon sama dengan derajat kebebasan dikali D omega. Maka dari persamaan rapat energi ini bisa kita ubah menjadi DU sama dengan 8Pi dibagi H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 3 D epsilon dibagi dengan E pangkat beta epsilon minus 1 sama dengan 8Pi dibagi dalam kurung 2Pi H pangkat 3 C pangkat 3 dikalikan dengan H omega pangkat 3 H D omega dibagi E beta derajat kebebasan dikalikan dengan omega minus 1. Kemudian disederhanakan menjadi DU sama dengan H dibagi Pi pangkat 2 C pangkat 3 omega pangkat 3 D omega dibagi dengan E pangkat beta derajat kebebasan omega minus 1. Nah, selanjutnya ini kita ubah dalam fungsi lambda sehingga menghasilkan omega sama dengan 2Pi V sama dengan 2Pi C dibagi lambda sama dengan 2Pi C lambda pangkat minus 1. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Risma Kefriana Sulistyo. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. D omega per D lambda sama dengan min 2Pi C kuadrat sama dengan min 2Pi C per lambda kuadrat. Maka D omega sama dengan min 2Pi C per lambda kuadrat dikali D lambda. Jadi turunannya yaitu DU sama dengan derajat kebebasan per Pi kuadrat C kubik dikali omega kubik D omega per E kecil pangkat beta dikali derajat kebebasan dikali omega min 1 sama dengan H per 2Pi per Pi kuadrat dikali C kubik dikali dalam kurung 2Pi C per lambda kubik dikali lagi dengan 2Pi min 2Pi C per lambda kuadrat dikali D lambda per E kecil pangkat beta dalam kurung H per 2Pi dikali lagi dengan 2Pi C per lambda min 1 sama dengan H per 2Pi H per Pi kuadrat dikali C kuadrat dikali 8Pi kubik dikali C kubik per lambda kubik dikali min C per lambda kuadrat dikali 1 per E kecil pangkat beta HC per lambda min 1 dikali D lambda. Kemudian min 8HC itu dikeluarin menjadi DU sama dengan min 8 Pi HC per
lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat beta HC per lambda min 1 dikali D lambda dengan beta sama dengan 1 per KT. Kemudian menjadi DU sama dengan 8 pi HC per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda dikali KT min 1 dikali D lambda menjadi D omega menjadi DU per D lambda sama dengan rho dikali T dalam kurung lambda. Ini adalah rapat energi tiap panjang gelombang, maka rho T dalam kurung lambda sama dengan 8 pi per lambda pangkat 5 dikali HC per E kecil pangkat HC per lambda dikali KT min 1. Untuk membuktikan lambda max sama dengan C per T aksen, maka kita harus menurunkan rho T dalam kurung lambda terhadap lambda pada daerah maksimal sama dengan 0. D rho T dalam kurung lambda per D lambda dengan lambda sama dengan lambda max sama dengan 0. D per D lambda dalam kurung 8 pi HC per lambda max pangkat 5 dikali 1 per HC per E pangkat lambda max dikali KT min 1 sama dengan 0. Maka 8 pi HC dalam kurung D per D lambda dikali 1 per lambda max pangkat 5 dikali 1 per HC per E kecil pangkat lambda max dikali KT min 1 sama dengan 0. Kemudian 8 pi HC dikali D per D lambda dalam kurung lambda max pangkat min 5 dikali 1 per HC per E pangkat lambda max dikali KT min 1 sama dengan 0. Misal, U sama dengan lambda max pangkat min 5 dan V sama dengan 1 per HC E pangkat lambda max dikali KT min 1. Maka dalam kurung UV aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah UV aksen. U aksen sama dengan min 5 lambda max pangkat min 6 sama dengan min 5 per lambda max pangkat 6. Mencari V aksen diketahui V sama dengan 1 per HC per E kecil pangkat lambda max dikali KT min 1. Misal, A sama dengan 1 dan B sama dengan HC per E pangkat lambda max dikali KT min 1. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Lili Rahmawati. Selanjutnya, maka A per B sama dengan kurung A aksen B dikurang AB aksen per B kuadrat. A aksen sama dengan 0 dan B aksen sama dengan min lambda maksimal pangkat min 2. HC per KT, HC per E lambda maksimal KT, sehingga menghasilkan V aksen sama dengan kurung A per B aksen. Selanjutnya V aksen sama dengan HC per KT per lambda maksimal pangkat 2. HC per E lambda maksimal KT per HC E lambda maksimal KT pangkat 2, sehingga menghasilkan 8 pi HC kurung D per D lambda kurung kurawal lambda maksimal min 5 pangkat 5 kali 1 per HC E lambda maksimal KT min 1 kurung kurawal kurung sama dengan 0. 8 aksen 8 pi HC kurung min 5 per lambda maksimal pangkat 6 kali 1 per HC per E lambda maksimal KT min 1 plus
1 lambda maksimal pangkat 5 HC per KT per lambda maksimal kuadrat HC per E lambda maksimal KT per HC per E lambda maksimal KT pangkat 2 kurung sama dengan 0 kurung min 5 per lambda maksimal pangkat 6 dikali 1 per HC per E lambda maksimal KT min 1 plus HC per KT lambda maksimal pangkat 7 HC per E lambda maksimal KT per HC per E lambda maksimal KT pangkat 2 sama dengan 0. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hermawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu kedua ruas sama-sama dikali dengan min 5 dalam kurung lambda M pangkat 6 dalam kurung E lambda NC per M KT min 5 plus HC per KT per lambda M pangkat 7 HC per E lambda M KT per HC per E lambda M KT kuadrat dalam kurung lambda M pangkat 6 dalam kurung HC per E lambda M KT min 1 tutup kurung sama dengan 0. Dan selanjutnya min 5 plus HC per KT pangkat E lambda HC per MKT per lambda M dalam kurung HC per E lambda M KT min 1 sama dengan 0. Min 5 plus HC per lambda M KT dikali HC per E lambda M KT per HC per E lambda MKT min 1 sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya misalkan HC per lambda MKT sama dengan X, maka untuk yang pertama min 5 plus X sama dengan EX per EX min 1 sama dengan 0. Untuk yang kedua min 5 sama dengan min X EX per EX min 1. Yang selanjutnya 5 per X sama dengan EX per EX 1 X 1 per EX per 1 per EX. Dan selanjutnya 5 per X sama dengan 1 per 1 min E min X. Selanjutnya X per 5 sama dengan 1 min E min X. Selanjutnya X per 5 plus E min X sama dengan 1. Dan selanjutnya HC per 4,965K kali 1 per T sama dengan lambda M. C dikali 1 per T min 1 per T sama dengan lambda M. Lambda
M sama dengan C per T. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu keterangannya, di sini lambda M sama dengan panjang gelombang saat intensitas D Max, satuannya meter. C sama dengan konstanta Wien, satuannya 2,898 dikali 10 pangkat min 3 mu kolom. T sama dengan suhu mutlak, omega sama dengan foton, V sama dengan frekuensi foton, epsilon G epsilon sama dengan kerapatan gas foton, C sama dengan kerapatan cahaya, dalam kurung 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. H epsilon sama dengan derajat kebebasan foton, V sama dengan volume, satuannya meter kubik, D E besar, distribusi energi sama dengan distribusi energi foton, DU rapat energi, W sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per sekon kuadrat, dan yang lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. H sama dengan H per 2 pi, dan PR lambda sama dengan rapat energi tiap panjang gelombang. D sama dengan 1 per KR. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.